Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau unboxing smartphone terbaru dari Vivo dan ini masuk ke seri yang cukup terjangkau. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya Vivo Y27. Ya, ini pertama kalinya di Legawa Gadget unboxing Vivo yang Y-Series. Soalnya biasanya ya saya rasa untuk Vivo yang Y-Series itu harga dan speknya agak kurang masuk. Dan akhirnya di sini saya lihat di Vivo Y27 ini ternyata untuk harga dan speknya sekarang cukup menggoda. Makanya saya cukup tertarik untuk membeli Vivo Y27 ini. Oke, kira-kira bakal semenarik apa Vivo Y27 ini? Untuk tahu jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Unboxing. Ini dia box dari Vivo Y27 LTE yang dimana saya beli smartphone ini harganya cukup terjangkau karena ada di kisaran Rp2.230.000 saja. Ya, sekarang di harga yang cukup terjangkau, Vivo berani memberikan spek yang cukup menggoda. Makanya saya rasa Vivo Y27 ini bakal jadi musuhnya langsung dari Realme C53. Ya, baru kali ini ya Vivo bisa mengimbangi Realme. Soalnya biasanya Vivo sama Oppo, tapi sekarang Vivo berani speknya mirip-mirip sama Realme series. Oke, sekarang kita lihat dari boxnya. Ini berwarna putih dengan bagian depannya tulisannya Vivo Y27. Jadi ini yang LTE ya teman-teman. Jadi nanti ada dua, ada yang LTE dan ada yang 5G. Kalau 5G nanti ada tulisannya 5G di setelah Y27 ini. Untuk depannya ini smartphone-nya berwarna biru yang dimana saya belinya warna hitam, tapi sepertinya di boxnya selalu berwarna biru seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke selling point-nya yang dimana saya cukup tertarik walaupun harganya cuma 2 jutaan. Dan ini dia. Jadi yang pertama dia ngebut banget ngecasnya di 44 watt flash charge. Jadi ini ngebut banget ya. Vivo berani ngasih charge yang sangat ngebut di baterai 5000 mAh-nya. Kemudian dia menggunakan RAM-nya ini 6 GB dan bisa diekspansi sampai 12 GB. Jadi virtualnya juga 6 GB. Dan ini layarnya sudah Full HD plus Sunlight Display. Jadi mantap ya. Biasanya Vivo Y-Series sangat anti yang namanya Full HD, tapi sekarang di harga yang terjangkau dia sudah Full HD. Dan kemudian kameranya di 50 megapiksel. Makanya saya tertarik ya untuk membeli Y27 ini. Dan ini dia, jadi yang saya beli warnanya Burgundy Black. Ini artinya apa Burgundy? Mungkin ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Dan langsung aja kita unboxing. Jadi ini segelnya tadi plastiknya ya, cuma di plastiknya ditulisin Black 6/128. Jadinya saya buka aja. Langsung aja kita buka. Oke, dan kita langsung disambut oleh Vivo Y27-nya. Ya, kita lihat untuk smartphone-nya. Jadi ini dia untuk Vivo Y27 4G. Langsung aja kita kletek. Yang dimana di harga 2,2 sekarang sangat menggoda Vivo. Bagus, ini langkah yang berani dari Vivo. Yang dimana sebelumnya Y-Series saya rasa agak kurang worth it. Tapi mungkin kali ini Y-Series semakin bagus speknya. Dan ini dia untuk smartphone-nya. Jadi desainnya, wow, keren ya teman-teman. Desainnya flat, mengotak kayak gini, dan ini warnanya hitam doff, yang dimana kalau kita mainkan cahayanya nanti bisa berwarna agak keungu-unguan. Nah kayak gini, jadi hitam keunguan ya teman-teman. Ya ini keren ya, kesannya maskulin banget. Jadi bisa ditulis kolom komentar kira-kira bagaimana pendapatnya teman-teman. Di sini ada tulisannya Vivo, kemudian ada 2 lingkaran kamera, yang dimana di bagian pinggirannya ada list chrome silver, dan ini membuat kesannya makin premium. Ini harga 2 jutaan, tapi Vivo ngasih desain yang keren teman-teman. Di bagian bawahnya ada tulisannya Aspire Lens High Performance, ini dia di bagian bawah kameranya, dan di kanannya ada single LED flash. Oke, untuk desainnya saya suka, jadi kalem premium gitu. Kemudian kita lihat di detailnya, di bagian bawahnya ini ada jack audio 3,5 mm, kemudian ada mikrofon, dan sudah Type-C teman-teman. Ya, mantap. Dan ada speakernya di sini. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on-off yang sepertinya juga berfungsi sebagai fingerprint. Kalau saya pencet ini sangat clicky ya, dan atasnya ada volume up and down yang pencetannya sudah solid dan clicky. Ini nyaman. Bagian atasnya ini ada tempat untuk SIM tray-nya.
dan di bagian kirinya polosan saja. Kemudian bagian depannya ini sudah terpasang screen protector, jadi mantap, tidak ada PR ya untuk di layarnya. Oke, untuk smartphone-nya ini keren, jadi desainnya kalem, kemudian ada gradasi atau efek warna ungu kayak gini teman-teman. Ya, ini kerasa maskulin banget. Kemudian kita lanjut lagi unboxing-nya. Selanjutnya kita dapat ini dia untuk nomor IMEI-nya. Dan di dalamnya untuk kelengkapannya, yang pertama kita mendapatkan soft case. Wow, mantap. Jadi dapatnya soft case bukan hard case. Dan coba kita pasang, kira-kira bagaimana soft case-nya. Dan terpasang dengan sangat rapih dan presisi. Kemudian bagian kameranya juga ada tonjolannya, sehingga bang kameranya sudah terjaga ya teman-teman, terlindungi. Dan ini dia untuk desainnya. Jadi warna hitamnya masih kerasa banget ya, hitam dove-nya. Ini keren. Kita lanjut lagi, kita dapat Telkomsel, ini di skip aja. Kemudian kita dapat panduan ringkas dari Vivo, dan ini dia untuk kartu garansinya. Oke, ini kitab-kitabnya. Kemudian ini dia yang mantep banget, kita mendapatkan kepala charger yang dimana sudah outputnya maksimal di 44 watt. Ya, ini mantap. Jadi kita tidak ada PR ya di sini. Biasanya dia support sampai wattnya tinggi ngecasnya, tapi ternyata nggak disertakan chargernya. Tapi ini harganya terjangkau, kita juga dapat kepala charger yang sudah 44 watt. Ya, ini bisa dibaca di sini. Jadi keren teman-teman. Ini akhirnya Vivo Y series bisa jadi recommended. Ini pertama kalinya saya mengucapkan ini. Selanjutnya kita mendapatkan ini dia untuk kabelnya, yang pasti sudah kabel data Type-C, dan dia berwarna putih. Oke, ini warnanya putih kayak Realme ya teman-teman, warnanya putih juga. Terakhir kita mendapatkan ini dia untuk pin ejektornya berbentuk lingkaran seperti ini. Oke, langsung aja kita cek dulu untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Oh ya, untuk memorinya kalau nggak salah dia di 128 GB. Jadi juga sudah sangat lega ya. Dan ini dia untuk SIM tray-nya sudah dual SIM plus micro SD. Jadi sudah triple slot teman-teman. Ya, ini good job banget dari Vivo. Oke, langsung aja coba kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Vivo Y27 LTE. Ini dia teman awal dari Vivo Y27 LTE. Yang dimana yang pertama di setel layar ini sudah mantap, soalnya layarnya sekarang resolusinya di Full HD+. Jadi gambar yang dihasilkan ini sudah tajam dan enak ya untuk dipandang. Dan untuk panelnya ini IPS LCD dengan warna yang sudah cukup pop up. Jadi ini sudah mantap untuk layarnya. Untuk refresh rate-nya dia masih maksimal di 60 Hz, tapi saya rasa ya nggak masalah ya, yang penting sudah di Full HD+. Kalau saya pribadi, saya lebih pilih resolusi tinggi dibandingkan refresh rate yang tinggi. Kemudian kita lihat di sini untuk bingkainya masih cukup kerasa ya, jadi bagian atas dan bawahnya masih agak tebal, dan kanan kirinya sudah lumayan tipis. Tapi di harga 2 jutaan saya rasa ini sudah oke, dan dia mengotak, jadinya feel-nya cukup premium. Bagian atasnya dia masih water drop, jadi belum punch hole. Oke, selanjutnya kita cek untuk softwarenya apakah sudah menggunakan yang terbaru atau tidak. Kita ke pengaturan, kemudian about phone. Dan ini dia, jadi UI-nya sudah yang terbaru, yaitu FunTouch OS 13. Ini mantap. Dan Android-nya juga sudah Android 13. Jadi untuk software dia sudah yang terupdate di Vivo Y27 LTE. Ya, ini mantap teman-teman. Kemudian kita lihat untuk free memorinya di device info HW. Kira-kira bagaimana untuk memorinya? Jadi yang pertama untuk RAM-nya free-nya masih gede banget di 3 GB karena terpakai hanya di 46%. Ya, ini masih tergolong cukup ringan ya untuk UI-nya. Kemudian internalnya free-nya masih di 96,76 GB. Jadi memang internalnya ini cukup besar di 128 GB. Sehingga saya rasa untuk RAM dan internalnya di harga 2 jutaan kecil ini sudah sangat mumpuni. Kemudian layarnya ini dia sudah di Full HD+, jadinya mantap. Selanjutnya SoC-nya adalah MediaTek Helio G85. Ya, ini sudah cukup mumpuni juga untuk gaming, dan di harga 2 jutaan saya rasa Helio G85 masih masuk akal. Apalagi untuk sekelas Vivo ya teman-teman, yang dimana untuk fabrikasinya dia di 12 nanometer. Ya, untuk SoC-nya sudah lumayan. Kemudian untuk memori flash-nya dia berjenisnya masih di eMMC, jadi cukup disayangkan belum di UFS.
Oke, jadi sudah untuk sektor jeroannya. Selanjutnya kita lihat untuk sensornya apakah lengkap atau tidak. Jadi kalau lengkap ini bakal mantep banget. Ya, dia sudah ada sensor magnetiknya, ini mantap. Jadi untuk GPS-nya sudah lebih akurat dan ada gyroscope-nya juga. Akhirnya sekelas Vivo di harga 2 jutaan kecil ini sensornya cukup lengkap. Kemudian untuk gyroscope-nya langsung aja kita tes dan ini dia. Jadi gyroscope-nya dia, wow, ini performanya responsif dan cepat teman-teman. Bisa dilihat saya gerak dikit aja dia mengikuti ya. Jadi rasa-rasanya seperti hardware. Cuma kok feeling saya kayaknya masih software. Cuma ini kualitasnya bagus banget. Jadi gerakannya bisa ngebut ya teman-teman dan responsif juga. Nanti mungkin bisa saya cari tahu lebih kira-kira apakah ini gyroscope hardware atau software. Soalnya untuk performanya ini bisa banget diandalkan. Dan mungkin kalau ada yang udah tahu bisa banget tulis langsung di kolom komentar ya teman-teman. Selanjutnya kita cek untuk NFC-nya apakah tersedia atau tidak. Jadi ternyata dia tidak tersedia NFC ya, cukup disayangkan. Jadi belum lengkap banget untuk di sektor sensornya. Cuma sudah sangat mumpuni, ada magnetik dan gyroscope-nya juga. Sekarang kita lanjut ke sektor kamera. Jadi untuk tampilan kameranya ini masih seperti Vivo pada umumnya, ada SDR-nya dan zoom-nya bisa sampai di, kita coba, bisa sampai di 10 kali teman-teman. Jadi cukup jauh ya untuk zoom-nya. Kemudian kita langsung aja ke more untuk lihat fitur-fiturnya. Di sini ada dokumen, ada mode pro, ada panorama, time lapse 50 megapiksel, slow mo dan live foto. Oke, langsung aja kita tes untuk mode pro-nya. Apakah gimmick atau tidak? Yang pertama ISO-nya dia maksimal bisa sampai di 3200. Ya, ini nggak gede-gede amat tapi sudah lumayan ya. Kemudian shutter speed-nya maksimal bisa sampai di 32 detik, teman-teman. Jadi ini sudah cukup lama. Bisa banget buat berkreasi di sini. Jadi saya rasa kameranya cukup mumpuni. Ini mantap. Kemudian white balance-nya bisa kita atur juga sepertinya. Sebentar. Untuk white balance-nya, oke, nggak bisa kita atur manual ya untuk Kelvin-nya. Jadi bisanya dipilih untuk scene-nya di sini. Kira-kira kondisinya bagaimana. Kemudian untuk fokusnya tentu bisa kita atur untuk manual ataupun autofocus. Oke. Jadi saya rasa untuk mode pro-nya di sini bukan gimmick dan bisa banget digunakan untuk berkreasi. Ini mantap. Kita lihat lagi di sini kita ada slow mo kira-kira berapa FPS. Ya, maksimal di 720p 120 fps. Jadi nggak bisa kita atur lagi untuk kualitas slow mo-nya. Ya. Sekarang kita lanjut, di sini ada portrait, mode portrait, kemudian di sini ada mode malam juga. Jadi mantap, ada mode malam. Dan terakhir langsung kita tes untuk videonya kira-kira bagaimana pengaturannya. Yang pertama videonya ini dia. Jadi maksimal bisa sampai di Full HD 1080p dan minimal di 720p. Untuk FPS-nya apakah bisa diatur? Ya, jadi maksimal cuma di 30 fps saja. Dan ini untuk kamera depannya juga sama persis kayak kamera belakangnya. Jadi tidak bisa kita atur di 60 fps dan sepertinya saya tidak menemukan adanya stabilisasi. Sebentar. Ternyata ada. Dan ternyata dia ada stabilization di sini, ada stabilisasinya. Saya kurang tahu ya untuk stabilisasinya apakah ini ACE atau cuma ada lingkaran ini, teman-teman. Jadi lingkarannya ini menunjukkan bagaimana posisi dari kameranya. Yang dimana kalau kita bisa lurus, nah ini stabil, dia bulat kayak gini. Tapi kalau kita agak turun, nanti dia agak ke bawah. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi sepertinya ini bukan ACE, ini cuma fitur adanya lingkaran untuk melihat apakah stabil atau tidak, teman-teman. Jadi untuk stabilisasi ternyata juga tidak ada di kamera belakangnya ini untuk sektor video. Kemudian untuk kamera depan, oke, hasilnya saya rasa lumayan ya teman-teman. Jadi detail dan warnanya oke juga. Yang dimana pengaturannya sama persis ya untuk resolusinya maksimal di Full HD 30 fps. Ya, biasanya Vivo ini adalah kelebihannya di kamera depan. Nanti bisa aja langsung kita versuskan dengan smartphone sekelasnya. Yang pasti kita versuskan juga sama Realme C53. Dan ini dia untuk fitur-fiturnya. Kayaknya ini kalau kita klik langsung ke kamera belakang. Nah, bener ya. Jadi langsung ke kamera belakang. Selanjutnya sektor audio, langsung aja kita tes bagaimana kualitas dari speakernya.
Ya, jadi untuk speaker saya rasa ini kualitasnya sudah bagus teman-teman. Dia single speaker di bagian bawah ini, tapi kualitasnya sudah mumpuni banget. Jadi suaranya cukup bulat, nggak begitu cempreng juga, ini masih enak didengar dan bassnya masih kerasa. Dan separasinya juga masih lumayan kerasa, jadi overall untuk speaker ini sudah oke untuk di kelasnya. Baik, saya rasa untuk sekelas Vivo di harga 2,2 juta rupiah ini sudah upgrade banget dan recommended ya untuk dimiliki. Soalnya akhirnya Vivo Y series yang terjangkau memiliki spek yang cukup menggoda. Jadi akhirnya layarnya sudah di Full HD Plus dan ini kameranya di 50 megapiksel dan sepertinya cukup menjanjikan. Selanjutnya juga sudah Type-C dan tidak lupa untuk ngecasnya ini ngebut banget di 44 watt. Oh ya, untuk sensornya juga cukup lengkap, ada giroskop dan magnetiknya juga. Dan nggak lupa giroskopnya juga kualitasnya cukup bagus. Jadi saya rasa ini bakal seru kalau kita versuskan dengan Realme C53. Yang dimana ini mirip-mirip di harganya dan desainnya juga sama-sama oke. Jadi nanti bisa kita langsung versuskan, sehingga jangan lupa untuk subscribe supaya tahu kira-kira bagaimana kalau kita bandingkan dengan Realme C53. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari Vivo Y27 LTE. Apabila saran baru tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Lega Gadget supaya bisa semangat lagi buat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.